Ya, sahabat sekalian, ya masih bersama channel Mr. Alfi Banda berkarya untuk berdampak. Pada video kali ini kita masih membahas tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, kali ini temanya adalah bagaimana membuat rencana kinerja ya untuk kepala sekolah. Setelah beberapa konten sebelumnya, seri 1 sampai seri 5. Nah, di seri ke-6 ini kita masih di topik tentang fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kepala sekolah. Yuk, Bapak Ibu kepala sekolah ya, sudah boleh mengusulkan rencana kinerja ya. Nanti setelah ya, atau mulai tanggal 15 Januari ya. Nah, untuk membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana pengusulan rencana kinerja kepala sekolah lewat PMM, saya akan pandu lewat video ini ya. Oke, baik, silahkan login dulu ke platform Merdeka Mengajar dengan akun berlisensi admin atau akun kepala sekolah kita masing-masing ya. Setelah itu silahkan pergi ke fitur pengelolaan kinerja ya, seperti akun guru juga begitu ya. Ke fitur pengelolaan kinerja ya, kemudian nanti akan tampil seperti ini sahabat-sahabat kalian ya. Oke, mulai merencanakan kinerja kepala sekolah. Yuk, isi praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan dilakukan sebelum batas waktu, yaitu pada tanggal pada bulan Januari ya, sampai sebelum 31 Januari. Oke, kita langsung pergi lanjutkan. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan diperhadapkan dengan 8 indikator untuk kepala sekolah yang indikatornya berbeda dengan indikator guru ya. Karena memang indikator untuk kepala sekolah yaitu diambil dari indikator D3 di raport pendidikan, yaitu tentang kepemimpinan pembelajaran. Nah, isinya itu tentang apa saja teman-teman ya? Tentang presentasi visi misi, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengolahan kurikulum sekolah, aktivitas kegiatan belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Yuk, ini 8 indikator. Kita memilih satu ya. Kita hanya bisa memilih satu indikator yang akan kita fokuskan untuk perencanaan ini ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada rekomendasi untuk pilihan indikator dari raport pendidikan. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan raport pendidikan. Nah, teman-teman nanti klik di raport pendidikan, kita akan dibawa ke raport pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, di situ kita akan mengidentifikasi mana raport indikator-indikator atau bagian-bagian mana yang perlu untuk ditingkatkan pada periode Januari sampai Juni ini. Nah, langsung diklik raport pendidikan, kemudian dilihat mana raport yang masih kuning ya, mana indikator yang masih kuning dan mana yang dan bahkan merah ya, yang untuk diperbaiki. Nah, setelah itu teman-teman melihat dan teman-teman akan diberi rekomendasi indikator ya. Nah, untuk demo kali ini, karena ini saya menggunakan akun demo ya, nah nanti tampilannya tidak seperti ini ya. Ini dashboard raport pendidikan ya, dashboard umumnya ya. Nah, nanti akan dibawa ke raport pendidikan kita di sekolah kita. Oke,
Contoh ini, saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini misalnya, saya ingin fokus pada peningkatan kinerja ya, pada aspek di sini misalnya untuk presentasi visi misi sekolah. Nah, kita klik, kemudian di bawah kanan ya, kita ke pengembangan kompetensi ya. Oke, ini kalau belum diklik maka pengembangan kompetensinya belum aktif, jadi harus diklik dulu satu. Kita tidak bisa mengklik dua, hanya satu saja ya. Nah, setelah itu kita akan ke pengembangan kompetensi ya. Saya jelaskan dulu, ini untuk kepala sekolah ada 4 tahapan ya, 4 step. Step pertama praktik kinerja, step kedua pengembangan kompetensi, step ketiga perilaku kerja, dan step 4 tentang rangkuman ya. Sama aja dengan yang di punya guru ya, tidak berbeda jauh dengan yang punya guru, cuman bedanya di punya guru pada perencanaan kinerja guru. Nah, itu terdapat tugas tambahan. Nah, di sini tidak, cuma hanya sampai 4 aja, tidak ada tugas tambahan. Next, kita ke pengembangan kompetensi, dan kita tidak bisa klik di sini teman-teman. Kita tidak bisa klik di sini, harus di kanan bawah ke pengembangan kompetensi. Kita akan membuat RHK, tapi RHK ini konsen kegiatannya adalah kegiatan kepala sekolah. Untuk poinnya juga sama ya, minimal ya, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Jika kurang, mohon disesuaikan dengan atasan Anda. Siapa atasan kita? Atasan kita adalah pejabat penilai yang ditetapkan di Dinas Pendidikan setempat ya. Jika lebih ekspektasi atasan, maka semakin lebih baik. Jadi kita tanyakan dulu ekspektasi atasan kita seperti apa, pengembangannya seperti apa, sehingga kita fokus sama-sama, dan bagaimana juga upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, dan juga peningkatan raport pendidikan. Ya, kemudian pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Oke, poinnya 32. Kita mulai ya, kita mulai memilih rencana hasil kerja. Kita klik. Nah, di sini juga sama dengan yang di guru, sudah ada poinnya. Nah, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dalam peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, misalnya ini yang saya pilih. Nah, terus untuk target kuantitasnya ya, target kuantitasnya ini jumlah kegiatan ya yang mau ditempuh. Apakah kegiatan ini, ingat diperhatikan lagi, ini peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta ya, berarti kita hadir dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Oke, saya target 3 kali kegiatan dalam 1 semester, berarti poin saya sudah 12 ya. Untuk RHK ini poinnya 4, tapi karena saya memilih 3 target kuantitas, maka 3 kali 4 12. Nah, di atas ini juga sudah tertulis poinnya 12. Nah, masih kurang 20 ya, masih kurang 20. Kita tambah lagi ya, kita tambah. Oke, teman-teman nanti perhatikan ya, ini bukti dukungnya adalah sertifikat. Berarti dokumen pendukung sertifikat kegiatan ini sebanyak 3 kali yang akan kita upload ya di bulan berikutnya nanti. Oke, kita tambahkan lagi kegiatannya. Oke, misalnya saya hanya memberi contoh, nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian memilih sesuai dengan target pencapaian dalam periode ini. Nah, misalnya saya ingin meningkatkan kinerja peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Nah, poinnya 6 ya. Oke, saya target 1 kali. Nah, di atas ini sahabat sekalian sudah bertambah menjadi 18. Masih kurang 14 lagi. Yuk kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi. Misalnya di sini, jika teman-teman kepala sekolah sedang terlibat dalam guru penggerak di periode ini dan dipastikan akan berakhir dalam periode Januari sampai Juni, ya silahkan ini dipilih ya. Ini poinnya besar sekali, ini 128 poin. Oke, misalnya ini saya pilih peningkatan kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, poinnya 36.
Ya, oke. Nah, ini targetnya semuanya 100%. Oke, 36 poin. Ini nanti teman-teman bukti dukung ini sertifikat. Sementara untuk penyusunan kumpulan konten, yaitu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM ya. Nah, contoh saja ini, saya hanya contohkan. Terus rencana hasil kerja bukti dukung sertifikat. Nah, oke. Ini kita cek dulu poinnya udah berapa nih. Oh, udah 54, berarti sudah melebihi ekspektasi standar 32 poin. Nah, ini teman-teman nanti kita diskusikan lagi dengan atasan penilai kita ya. Nah, kalau mau ditambahkan silakan ya. Kalau mau ditambahkan silakan, dan kalau tidak berarti kita ke perilaku kerja. Oke. Ini sudah melebihi 32, berarti udah bisa. Ya, terserah nanti kalau mau tambah ataukah lanjut. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, kita akan pergi ke perilaku kerja. Nah, ini sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Untuk ke perilaku kerja, di bawah kanan bawah, ya, ke perilaku kerja. Nah, ini. Untuk masing-masing aspek, ini indikator dan perwujudan perilaku ya. Oke, ini sikap ya, perilaku yang ingin ditanamkan dalam periode ini ya, dilaksanakan dan dibudayakan. Ini diambil dari 7 aspek ya, core values, 7 aspek ASN berakhlak ya. Jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, komponen, harmonis, pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekarang kita mulai dari berorientasi pada pelayanan. Nah, yuk kita mulai mengisi dan memilih indikatornya sudah ada. Cara mengisinya misalnya saya ingin memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dunia kerja. Terus bagaimana, yang ini pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut ini ya. Perilaku tersebut ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita klik lagi, kita cari lagi untuk memenuhi indikator ini apa yang akan kita lakukan. Oh, saya ingin melayani guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dunia kerja, ada aspirasi dan keluhannya yang diterima. Oke. Selanjutnya sampai ke 7 aspek ini. Caranya sama, tapi fokus aspeknya berbeda-beda dan indikator juga beda. Oke, saya percepat saja di bagian ini. Nah, selanjutnya kalau sudah diisi sampai aspek ke-7, jika sudah selesai, terakhir kita ke rangkuman, sahabat sekalian. Oke, rangkuman ini adalah resume dari keseluruhan yang kita isi dari step 1 sampai step 3. Kita cek lagi RHK kita. Jika teman-teman merasa ingin mengecek lebih dalam, ini ada panduan-panduan ya. Linknya aktif, tinggal diklik. Oke. Nah, ini meningkatkan praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja berfokus pada penyampaian program satuan pendidikan. Ya, oke. Targetnya 100% ya. Prosesnya ini perspektif proses bisnis. Ya. Kemudian rencana hasil kerja meningkatkan kinerja kepala sekolah 12 poin untuk mengikuti kegiatan sebagai peserta berbagi praktik baik ya. Lanjut lagi kita cek 12 poin, 16, 18 ya, ini sudah lebih ya, sama dengan yang kita usulkan tadi. Nah, sahabat sekalian, ini perilaku kerja yang kita pilih ya. Dari yang kita pilih dengan perwujudannya sudah tampil seperti ini. Nah, sebelum kita kumpulkan, boleh kita cek dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Bisa dicek dulu dari atas. Oke, target 100%, perspektif proses ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perspektif yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, yaitu terkait tentang 4 perspektif kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja ya. Nah, ada 4 perspektif. Perspektif penerimaan layanan ya, dimana ini merefleksikan kemampuan organisasi memenuhi keinginan dan harapan penerimaan layanan atau pemangku kepentingan. Kemudian yang dimaksud dengan perspektif proses bisnis ini adalah merefleksikan perbaikan,
proses yang menghasilkan keluaran bernilai tambah. Nah, apa itu perspektif penguatan internal? Ya, ini untuk merefleksikan kemampuan organisasi atau sekolah untuk mengembangkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan yang anggaran atau perspektif anggaran ini yang merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Ya, seperti ini yang dimaksud perspektif dari RHK yang telah kita susun. Oke, kita langsung kumpulkan. Ya, kumpulkan perencanaan kinerja. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui. Mohon ditunggu tahap berikutnya akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Oke, agak berbeda dengan akun guru ya. Untuk kepala sekolah dalam membuat SKP-nya ini secara otomatis akan disetujui ya. Kita tinggal menunggu tahapan berikutnya. Jadi nanti ini akan dikembalikan kepada Dinas Pendidikan setempat lagi. Oke, kita kumpulkan. Nah, oke sahabat sekalian, kita telah mengumpulkan perencanaan kinerja. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui. Kemudian menunggu tahap berikutnya. Next, kita kembali ke beranda. Nah, oke, demikian mudah saja bagaimana cara membuat ya perencanaan kinerja oleh kepala sekolah. Terima kasih, semoga terbantu.